jenengan ruqyah bolak-balik, Anda ruqyah berkali-kali. Kalau Allah belum memberikan kesembuhan, kesembuhannya bebarengan dengan ruqyah saya, maka sembuhnya adalah cukup satu kali saya ruqyah maka sembuh. Karena kesembuhan adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai praktisi yang perlu diperhatikan adalah ujian terbesar bagi kita bukan serangan dari musuh, bukan serangan dari bangsa jin, bukan adanya serangan dari dukun. Itu yang bahaya, tapi ada yang lebih bahaya lagi. Yang pertama adalah rusaknya akidah, rusaknya keyakinan kita. Karena terkadang kita tanpa terasa ketika kita meruqyah, ketika orang tersebut diruqyah kemana-mana, sudah diobatkan kemana-mana tidak sembuh-sembuh, sampai habis mobil 2, habis rumahnya juga, tapi ndelalah ketika diruqyahkan kepada kita, kemudian penyakitnya bisa sembuh. Lalu kita merasa bahwasanya kita yang menyembuhkan. Nah ini bahaya. Kita melupakan Allah, karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, yang pertama tadi yakni rusaknya akidah. Ini bahaya bagi praktisi. Rusaknya akidah. Makanya saya sering dinasihati oleh guru saya, panjenenganipun Asy-Syaikh Ustuqri Irsyad, mengatakan bahwasanya ketika sampai terjun di dunia ilmu hikmah, maka tauhidnya harus benar-benar didandani dengan baik. Tauhidnya harus benar-benar kuat, harus benar-benar tauhid yang sahih, tauhid yang benar. Terus bagaimana Yai? Ketika sampean make akik, kemudian sampean dibacok atau sampean kebal setelah make akik, bagaimana keyakinan sampean? Kalau sampean meyakini bahwasanya akik itu bisa menjadikan tubuh sampean kebal, itu adalah sebuah kekufuran. Dan jika sampean meyakini bahwasanya Allah menitipkan kekuatan di dalam akik tersebut, maka itu adalah keyakinan yang bid'ah. Dan jika sampean meyakini bahwasanya ketika sampean memakai akik kemudian tubuh sampean kebal, itu yang mengebalkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang muqaranah bebarengan dengan sampean memakai akik, itu adalah akidah yang selamat. Nah ini perlu difahami. Wa may yaqul bit-tab'i aw bil illah fa kufrun inda ahlil millah. Barang siapa yang meyakini bahwanya suatu benda itu berpengaruh kepada yang lainnya adalah karena karakternya, karena tabainya, karena wataknya benda tersebut, artinya karena benar-benar benda itu bisa memberikan pengaruh, maka itu adalah keyakinan yang kufur. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita tanamkan, yang perlu benar-benar kita terapkan dalam diri kita, khususnya ketika kita meruqyah. Ketika ada orang yang datang kepada kita, kemudian dia ruqyah kepada kita, kemudian dia sembuh, maka tiada lain kesembuhan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang muqaranah dengan fi'il kita, muqaranah dengan perbuatan kita yang meruqyahnya. Jangan sampai kita meyakini kesembuhannya adalah karena disebabkan oleh kita. Hati-hati. Itu adalah bahaya besar yang perlu diwaspadai oleh para praktisi ruqyah, khususnya Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Yang kedua adalah bahaya besar lagi yang perlu diwaspadai oleh praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja adalah rasa takabur,
rasa ujub, tinggi hati, rasa sombong. Kita tahu bahwasanya man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawaddu'a adallahu Allah. Barang siapa yang takabur, yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Wa man tawaddu'a wada'ahu Allah. Maaf ya, wada'ahu Allah, nggih. Dan barang siapa yang takabur, dan barang siapa yang tawadhu, yang adab asor, rendah hati, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Artinya apa? Jika kita sombong, jika kita takabur, maka siap-siaplah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita adab asor, rendah hati, maka kita akan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tanpa terasa, kita merasa kita lebih hebat, kita lebih mandi dungani. Apalagi ketika ada seorang yang sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, kemudian berobat kepada kita ruqyah, sekali baca basmalah, kemudian dia sembuh. Sopo aku. Nah itu adalah takabur. Kita tahu bahwasanya takabur adalah termasuk dosa besar dan termasuk sabab musabab iblis dan keturunannya dinas oleh Allah tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat takabur. Ujub itu apa? Ujub tinggi hati. Tinggi hati merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih sakti, merasa lebih cerdas dan lain sebagainya. Itu adalah ujub. Kalau dibarengi dengan meremehkan yang lainnya, itu namanya takabur. Sedangkan tawadhu adalah melihat dirinya lebih rendah daripada yang lainnya. Oleh karena itu, dua hal tersebut harus benar-benar kita waspadai. Karena apa? Jangan sampai kita seperti lilin. Kita menerangi kepada yang lainnya sedangkan tubuh kita terbakar. Jangan sampai kita berusaha membantu orang lain sedangkan diri kita sendiri ini berada dalam kerusakan. Sekali lagi, hati-hati dalam menyebarkan atau dakwah dengan Al-Quran melalui ruqyah. Satu yang perlu diwaspadai adalah satu, akidah kita harus benar-benar kita jaga. Yang kedua adalah kita jaga diri kita dari sifat takabur, sifat sombong, sifat tinggi hati, merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya untuk menggapai kesembuhan atau ikhtiar kesembuhan itu banyak sekali caranya. Karena apa? Karena muqaranah kesembuhan itu diletakkan oleh Allah di berbagai macam benda atau di berbagai macam perbuatan. Di antaranya adalah dengan cara sedekah, sedekah. Perlu diketahui bahwasanya di antara ikhtiar kesembuhan, ikhtiar untuk menggapai kesembuhan adalah dengan cara bersedekah. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit dari kamu sekalian dengan cara bersedekah. Ada sebuah kisah yang kebetulan waktu itu saya masih duduk di kelas di tingkat aliyah. Waktu itu guru saya bercerita ada seorang kaya raya, kehidupannya serba tercukupi, tapi seorang tersebut diuji oleh Allah
terkena penyakit gagal ginjal. Artinya ginjalnya sudah rusak. Ginjalnya sudah rusak. Sehingga dia ketika orang itu ginjalnya sudah rusak, maka solusinya dua. Kalau tidak cangkok ginjal, ya dengan cara cuci darah. Untuk cangkok ginjal itu juga butuh biaya yang banyak. Sehingga karena orang ini orang kaya, jadi dia mencari siapa yang siap untuk mendonorkan ginjalnya. Nanti akan dibeli ginjalnya dengan harga yang mahal. Akhirnya apa? Ada salah seorang laki-laki yang rela untuk mendonorkan ginjalnya. Kemudian seorang laki-laki tersebut ditanya oleh seorang yang kaya tadi, yang ginjalnya sudah rusak tadi. Ditanya, kenapa Anda kok rela mendonorkan ginjal saya? Seorang yang mendonorkan ginjal mengatakan, siapa sih yang rela mendonorkan ginjalnya? Saya tahu akibat dari mendonorkan ginjal adalah kematian. Terus Anda kenapa Anda mau mendonorkan ginjal Anda? Iya, karena saya merawat banyak anak yatim di rumah, sehingga saya sangat membutuhkan biaya untuk menghidupi mereka. Akhirnya orang kaya tersebut merangkul seseorang yang mau mendonorkan ginjalnya tersebut. Dia menangis. Sudah Bapak, Anda tidak usah mendonorkan ginjal Anda. Nanti bagaimana ketika Anda mendonorkan ginjal Anda cuma satu, sedangkan tanggungan Anda sangat banyak sekali. Sudah, ambil ini uang hadiah ini, Anda ambil. Biarkan. Saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, biidnillah. Dengan keikhlasan dia bersedekah, kemudian didiagnosa atau dicekkan ke dokter, ternyata ginjalnya berfungsi kembali. Subhanallah. Ini adalah salah satu bentuk atau salah satu hikmah dari sedekah yang terhadap kesehatan. Makanya Rasulullah mengatakan, dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu sekalian dengan cara bersedekah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang panutan kita. Bagaimana kita tahu kesehatan beliau? Diterangkan bahwasanya beliau seumur hidup itu hanya sakit 2 kali saja. Karena saking sehatnya beliau. Kita sebagai orang yang beriman, mari kita mencontoh, meneladani bagaimana perilaku Rasulullah SAW. Sehingga beliau diberi oleh Allah kesehatan yang super. Ternyata Rasulullah SAW kenapa sampai sehat seperti itu? Karena satu, Rasulullah sangat menjaga pola makan. Dan makanan yang dimakan Rasulullah SAW adalah makanan-makanan yang halal. Bukan hanya halal, tapi thayyiban, juga makanan-makanan yang baik. Yang kedua adalah cara makan beliau. Di antaranya adalah beliau tidak makan ketika beliau belum lapar. Dan ketika beliau makan, maka sebelum kenyang beliau sudah berhenti makan. Karena apa? Karena kalau kita makan terlalu kenyang, maka satu, pencernaan juga kerjanya juga akan berat. Ketika pencernaan ini kerjanya berat, juga akan berpengaruh terhadap sel-sel yang berada di dalam lambung.
sehingga menyebabkan penyakit-penyakit lambung dan lain sebagainya. Di antaranya lagi Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan adalah karena Rasulullah SAW sangat menjaga hati. Hati beliau bersih. Karena kita tahu bahwasanya hati adalah sumber dari perilaku kita. Hati adalah sumber dari kesehatan kita. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuh. Dan jika segumpal darah itu jelek, maka jelek seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah hati manusia. Jadi jika hati manusia baik, maka tubuhnya juga akan baik. Tubuhnya akan sehat. Dan jika hati manusia buruk, maka kondisi tubuhnya, kondisi badannya, kesehatan badannya juga akan buruk. Hasud, iri, jangan diremehkan. Orang yang hasud, orang yang iri, itu akan mati sebelum matinya orang yang didengki atau diiri. Makanya marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, supaya kita semua benar-benar mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.